Dan karena itu pun aku juga jadi makin gak peduli dengan keadaan. Ya udah, akhirnya harus cari cara gimana caranya dapat sumber penghidupan paling cepat dan paling gampang. Dari aku pribadi, aku bisa bilang aku bisa kasih semuanya. Tapi aku nemu klien siji, dia perempuan karir, dia emang langsung to the point, Mas, kalau aku tak bayar semini, terus aku ingin kostum. DE njaluk, aku kon DE, pas posisi aku kudu kepesing tadi kan rada ngumpet-ngumpet ya lho. Jadi DE fantasi wong DE kudu nesor kenting marai DE sendiri. Asu gitu. Kadang ada juga misalnya grup Facebook ini emang bener-bener kayak wah aku lagi butuh konco gini. Dari DM dibales rampung untuk nomor HP ini. Tante di mana? Butuh nggak? Yaudah sini ke rumah, rampung. Karena buka cewek itu hal paling gampang. Kak Jani. Kenalin, nama aku Roy. Umur aku 21 tahun. Kerjaanku sekarang sampingannya adalah gigolo. Awal mula ya, kalau dibilang awal mula, pada dasarnya sih terpaksa sama keadaan ya. Karena posisi sekarang aku hidup sendiri, nggak ada orang tua yang menghidupi. Mama meninggal tahun 2019, setelah mama meninggal, papa juga menghilang tanpa ada kabar sama sekali, jadi juga nggak tahu kabarnya gimana, dia ada di mana dan lain sebagainya. Dan karena itu pun aku juga jadi makin gak peduli dengan keadaan. Ya udah, akhirnya harus cari cara gimana caranya dapat sumber penghidupan paling cepat dan paling gampang. Ya satu-satunya jalan adalah jual diri, jadi gigolo itulah. Awal mula ya, kalau awal mula pertama kali bisa nyemplung ke gigolo, otomatis ya harus bikin namanya alter kepribadian dulu sih. Harus bikin alter dulu, bikin jadi diri lain dulu, biar bisa dapat feel-nya dulu. Otomatis harus bikin akun alter juga. Yang aku pakai sekarang ya paling utama adalah Twitter juga. Dari Twitter udah mulai masuk ke manifest-manifestan orang-orang yang biasanya cari FVP, cari kenalan atau cari yang emang dia cari one night stand dan lain sebagainya. Dari situlah aku juga mulai cari channel-channel dan lain sebagainya, mulai mencoba iseng-iseng DM kayak gitu-gitu. Ternyata ada juga yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Kalau pertama kali ketemu klien, itu ada klien, dia cewek umur 24, mahasiswa juga. Terus, kalau canggung udah pasti canggung dong. Kita juga pertama kenalan, dan kita langsung tujuan pertamanya adalah menuju ke hal yang emang sex oriented dan lain sebagainya. Itu pasti otomatis canggung. Kayak kalau dibilang ngatasinnya, otomatis emang harus cari cara, gimana sih cara dapat badan kita tuh biar dapat chill-nya dulu lah. Jadi kalau caraku sih, aku biasanya ngerokok terus kayak minum energi kayak dan lain sebagainya. Itu emang yang sebenarnya kalau kata orang malah bikin jantung jadi kayak deg-degan, tapi itu malah bikin santai kayak oh udah mulai enak nih, udah mulai dapat feel-nya dan lain sebagainya. Disitulah kayak udah dapat. Kalau berdasarkan pertanyaan yang kutanyain ke dia ya, jawabannya dia itu juga pertama kali juga memakai jasa ya sama aku juga, itu pertama kali juga. Dan dia alasannya emang karena penasaran aja. Karena dia penasaran, dia nyoba iseng, dan hokinya juga dapatnya aku. Jadi emang jadi dapatnya win-win solution, ya udah, why not juga akhirnya kan. Untuk rate harga, dari sini aku nggak pernah matoin sampai sekarang pun, dari awal sampai sekarang aku nggak pernah matoin harga. Nggak ada juga yang namanya sistem short time, long time. Karena tujuanku di sini selain aku jadi gigolo, aku juga cari koneksi, cari channel, nyari koneksi dan sebagainya, cari hubungan kemana-mana, biar dapat jalan kemana-mana juga. Akhirnya mau dibayar berapapun, kalau dia minta dan aku yes, ya balik lagi, kenapa enggak juga. Akhirnya kan aku juga win-win solution, aku juga dapat kebutuhan batin, aku juga dapat secara material, aku juga ntar bisa dapat koneksi kemana-mana. Yaudah, aku juga nggak ada nothing tulus juga kan akhirnya. Yowis, enak apa? Los. Klien pertama aku dapat 600.000. Aku pertama suruh nemenin dia minum. Dulu. Itu di daerah Prawiro Taman, aku nemenin dia minum selama 2 jam, hampir 3 jam. Barulah kita pindah ke hotel macam Oyo gitu. Kita pindah ke situ. Aku muasin dia 2-3 jam lah. Sampai dia akhirnya dia yang emang udah kewalahan capek sendirian. Ya udah.
Akhirnya 6 jam juga kan akhirnya. Tergantung permintaan kliennya juga. Kalau emang dia minta nih kak, anggaplah kayak gini, Roy, aku bayar kamu segini, aku pengen kamu nemenin aku seharian gini. Oke, terus ntar setelah nemenin kamu bakal kayak gini. Aku merasa aku cocok dan aku emang lagi ada waktu luang, ya oke, gas, nggak apa-apa kayak gitu aja. Gitu. Dan kalau misalnya setelah selesai, balik lagi, masih ada yang dibutuhin nggak? Masih ada yang pengen kamu minta nggak? Kalau bilang aku nggak ada, oh ya udah cukup nih, berarti semua udah deal, udah clear, oke selesai. Berarti urusan kita selesai di kamar ini udah selesai ya. Dari aku pribadi, aku bisa bilang aku bisa kasih semuanya. Selama aku juga ya, contoh kayak misalnya aku cuma butuh temen cuddle care, oke aku kasih. Aku butuh temen jalan, aku butuh temen nongkrong, aku butuh temen ngopi, aku butuh temen main dan lain sebagainya, oke aku gas. Gue butuh, aku lagi pengen ini, aku pengen jalan, gue ngangkul lambiki, tak. Selama aku, ya kurang masalah, aku yang untung ngopo ora, akhirnya tak gas kafe. Kalau emang lagi posisinya pas gue, aku lagi BU transak BU nih, ya tak patok rego akhirnya kayak. Dia minta banyak banget, misalnya minta A sampai G atau sampai H, tapi dia cuma ngasih mata harga kayak cuma 500-600, aku bilang naikin lagi lah. Permintaanmu soalnya banyak banget, dan ini bisa aku bilang ini permintaan yang memang membutuhkan energi yang banyak. Oh ya oke, naikin deh jadi 1-2 sama makan deh, oke deal. Ya wes. Butuh energi ternyata. Ya butuh bos, dikira genjot, kira butuh tenaga. Jadi aku ada pengalaman unik, unik iki ono loro. Sing pertama, aku nemu klien siji, dia perempuan karir, umur 28 tahun. Dia emang langsung to the point, Mas, ngeyo aku, tak bayar semini, terus kowe nganggo kostum. Oke, aku pas kuwi, aku ora nakon kostumnya apa sih, ya kan. Aku gas, aku harus dibayar semini, aku gas kayak sing aku entuk duit. Kowe dibayar aku siji telu. Telu dibayar kae menyang lah kondono tatot terus kena wis ngobrol-ngobrol sih enak langsung takoni karo Mbak. Mas mau langsung sekarang Mbak ikut mbaknya siap aku gas. Oke gas kita. Langsung pakai kostum ini ya. Pasangan harus pakai harga kostum pahitan gitu. Metu kostumnya tenan, kostumnya label. Memang sami aku kang parkir sing narik nggon-nggonan parkir lakon. Wow. Terus apa demi duit dibayar segini. Gas ya, akhirnya tak gas lah gue. Si Jini meneki sajane rada jorok. Dadi ngene, dhek njaluk aku kon ngedek pas posisi aku kudu kepesing tadi kan rada ngentut-ngentut kan. Dadi dhek duwe fantasi wong dhek kudu nusa kentri marai dhek. Akhirnya yo terpaksa akhirnya aku lagi posisi ra mbak kon piye ngono kata. Ya wis tak tembasne geprek cabe akeh. Ora Mas. Ketoke ho deh Mbak. Oh ya wis. Tukoke geprek kae tes cabe 10 dine susu otomatis mencrat kamu tatu ayo Mas. Wis. Pas posisi itu aku nggak minta, cuman secara dia pribadi karena memang permintaannya dia sadar dia juga rada aneh, dia memberikan sendiri, ngasih tip lebih akhirnya. Yang seharusnya aku itu cuma dibayar cuman 1,5, aku dikasihnya jadi 2,3. Oh, tipnya lumayan ya berarti? Lumayan. Ya resiko gratis. Wah, resiko besar dong, besar lah makanya. Syarat pertama kalau gue pengen untuk klien offline, kalau emang udah nyemplung, syarat pertama gue ikut duluan di konco sih. Dalam artian di konco kowe kudu lunga ning ndi dhewe. Otomatis kalau kowe dhewe, wong-wong sing rame, kowe mesti penasaran ngopo to ki wonge dhewe wae. Mesti ada rasa sosial dia di mana dia kayak penasaran kenapa dia tuh selalu sendiri. Kok panggon gede lho iki panggon apik sakjane iki panggon nongkrong apik, ngopo kok kowe dhewean. Mesti akhirnya iki dijak ngobrol. Mas kok sendirian? Gini. Akhirnya dijak joinan bareng. Akhirnya misalnya ning kafe yo ngopi bareng, Mas pengen minum nggak? Tak beli gini. Oh nggak usah Mbak, saya bisa beli sendiri gini. Akhirnya dari situ kita mulai obrolan kecil kayak kerja di mana, namanya siapa, kayak gitu. Akhirnya ya Mas terbuka obrolan kecil, ya Mas dari situ kalau emang lagi posisi pengen nyari, bisa langsung tak buka semuanya. Dari si cewek, dari yang seharusnya dia emang orang yang tertutup, bisa aja langsung dia kebuka, bisa. Karena buka cewek itu hal paling gampang aja nih.
Nah ngaranku yo, sakjane poin paling penting nek kowe pengen dadi gigolo sing apik dan digolek. Gampangane kowe gigolo kan balik meneh. Wong-wongan gigolo mesti golekane duit. Umpamane kowe ngene tadi tujuane adewe entuk sing jenenge janda, tanto wong sugih, dite wis 100 juta MM-an, kowe pengen golek sing ngono to. Nah, sedangkan ngomongane wedan ngono pasti golek sing good looking. Jadi kunci pertama yang kau pengen jadi gigolo berhasil ya good looking. Good looking itu bisa ketutup sama yang namanya good body. Badannya apik, rodok bentuk, rodok six pack, tak biasanya. Tapi nih misalnya good body, ada risiko di mana yang nyari cowok juga. Omongan gay, kuwi rada bahaya. Nah misalnya emang tujuannya emang dasarnya kue strike neng wedok, ya kuwi ini dari risiko. Dua faktor ini bisa ketutup lagi yang namanya pinter nyepik. Wes, kue pinter ngomong, pinter ngejak ngobrol, pinter ngebuka rahasia wedokan tangkel atau gawe iso wedok curhat ini itu dan lain sebagainya. Wedok mesti dadi nyaman. Tapi gini, posisi aku good looking ora entuk. Good body, badan bapak-bapak buncit rondo gitu. Oke, kakak mergo kakan mabuk gitu. Ya otomatis aku tuh pinter nyepik. Carane pinter nyepik kuwi nek pengen entuk carane pinter nyepik balik meneh. Kuwi kudu kerep-kerep ngobrol karo wong liya sik. Syarat paling utama ki kuwi. Kuwi kudu ngerti oh wong iki sing tipikal piye. Contoh misalnya adalah satu wedokan sing bisa dibilang dhek ukti. Biasanya sing ngomong ngono ki ngekonfronnya biasanya dimulai kayak mas kok sendirian aja gini. Oh ya mbaknya juga sendirian kok, ya boleh join nggak? Oh kalau nggak langsung tak tawarin, yaudah join saya aja mbak biar kita ngobrol aja bareng ini. Wes kita ngobrol kayak oh mbaknya habis dari mana kok sendirian, teman-temannya mana? Kita mulai kayak dari hal dasar kayak kehidupan dasar dia, kayak umurnya dia berapa, kerjaan dia apa aja, kegiatan dia ngapain aja, hobinya dia apa aja, dia suka hal apa aja. Dari 5 faktor yang tadi aku sebutin aja, itu udah bisa ngebuka kemana aja. Contoh, misal dia, oh aku kerja di sini, oh iya toh mbak, misalnya dia kerja di suatu startup nih, kerjanya emang di situ kayak gimana toh mbak, sistemnya kayak gimana, lingkungan kerjanya enak enggak, teman-temannya gimana kayak gitu-gitu. Itu contoh satu. Atau misalnya contoh duanya lagi, misalnya dia emang kayak nggak punya temen, loh kenapa mbak kamu punya temen? Terus akhirnya biasanya dari hal-hal yang kayak gitu nggak punya temen, oh karena aku orangnya keras kayak gini-gini, aku tuh egois. Lo egois kayak gimana? Dari hal-hal egois itu kita bisa ngerawuk kayak menggaruk masa lalunya dia. Kenapa dia bisa jadi egois? Oh ternyata lingkungan keluarganya kayak gini. Oh ternyata lingkungan circle temannya dia di tempat kerja, di teman perkuliahannya dia atau di lingkungan rumahnya dia seperti ini. Dari hal seperti itu kok bisa ketahuan. Semuanya itu hal-hal kecil kayak gitu, itu bisa jadi kunci ke semuanya. Wong kebuki wongnya berarti kudu ngerti identitas aslinya. Otomatis adek kudu pinter-pinternya gimana caranya biar kita tuh tidak diketahui identitas asli kita. Kalau misalnya tadi kayak ada orang misalnya tanya kayak nomornya gini-gini. Sekarang juga ada yang namanya aplikasinya namanya Get Contact, kayak kita bisa tahu orang itu di-save dengan nama apa. Cara yang mengakalinya kita tinggal hapus semua tag yang ada di nomor kita aja. Orang-orang juga nggak bakal bisa lihat. Orang kalau pengen lihat dia harus membayar. Nah, otomatis dia harus ngeluarin biaya lebih. Dan hanya sedikit orang yang berani kayak gitu. Sekalipun tahu, kalau gebuk, ya wis gara tak balas gebuk gue adik gelut gue rampung. Tang gelut gue sparingan sisan, gitu. Nah itu yang pertama. Dan untuk yang kedua kalau masalah penyakit, tinggal kita pinter cara bergaya hidup kita dibuat sebersih-bersihnya. Habis langsung diresihin gue sabun, gini-gini, yo adus sares resik makan jadi pola makan kita jadi ikut sehat dan lain sebagainya. Kalau masalah klien yo tips and triknya, misal anggaplah kita bisa menilai orang, gampangnya kita nilai orang pasti kita nilai dari luarnya dulu, betul? Kalau misalnya kita lihat, wah wong ini kerap nganggo, misalnya anggaplah dia suka memakai jasa orang lain dan lain sebagainya, otomatis risiko namanya penyakit yang begitu HIV pasti tinggi. Tak tawarin ke mbak, nepi nganggo pengaman, biar kita sama-sama aman juga, kita sama-sama enak, atau juga kita nggak mengurangi ini. Kalau emang setuju, ya nggak masalah, oke. Kalau misalnya dia menolak, emang aku masih bisa dibilang 50-50 kayak nggak pakai juga nggak masalah. Ya aku biasanya aku tetap optimis ya wes berapa orang nganggo. Tapi ketika aku udah mulai merasa kayak pesimis kayak wah gila iso gini nganggo, ya wes tak tolak. Aku menganggap wanita itu suatu manusia yang sangat berharga yang harus kita jaga. Karena
wong ki ngene, dasare wong ngasih iso ngejerumus tekan ngene iki ora mungkin nek mergo ora ono masalah. Mesti ono masalahe, mesti dia lagi butuh tenan sak butuh-butuhe dan ora ono sing iso ngebutuhi. Mesti dia terpaksa akhirnya. Pada kasusnya pasti akhirnya terpaksa. Rata-rata ya, rata-rata kabeh wedokan nek golek wis dasare golek gigolo, kuwi di antara loro tok. Di antara dhek encen dasare penasaran. Penasaran kok piye to rasane karo wong random. Karo wong bayaran iki piye to rasane? Kuwi sing pertama. Sing keloro, encen dhek ora entuk kepuasan saka pasangannya atau suamine. Kalau dibilang pergi, mungkin ada kemungkinan, tapi dengan syarat mungkin bisa dibilang tinggi. Kalau anggaplah aku bakal keluar dari dunia ini, aku punya pekerjaan yang itu emang seproper-propernya. Kayak aku iso entuk duit sebulan, kalau orang ngopo-ngopo iso entuk 30 juta. Nah, mungkin tuh tapi, ya pada akhirnya paling aku untuk kerja, ini tadi sampingan wae. Nek simpenan kuwi berarti kan ada persyaratannya simpenan ini biasanya kuwi kira oleh harus sopo-sopo meneh. Kuwi kudu karo aku terus, padahal dia kan karo wong liya kan. Kuwi kaya apa ya? Kaya ora adil wae sih. Nek ngaran kuwi kaya berarti dasarnya wong egois. Walaupun dia emang kadang bisa memberikan apa ya, privilege atau biaya lainnya dan sebagainya yang emang bisa mencukupi aku. Tur koyo wagu banget nek ngaranku sih tetap wagu. Nek bedanya apa? Ya kuwi sih. Sing siji njaluke digeleme karo dhek terus, sing siji kowe bebas karo sapa wae. Sugar mami ya, dalam konteks ini sugar mami penting kali. Kabeh wong mesti butuh. Sugar mami paling entuk paling gampang. Jelas lewat dating app, semacam Tinder, Bumble, OkCupid, dan lain sebagainya. Itu paling gampang. Cara kedua, nek kowe pengen golek sing rada usaha sithik, gawe Facebook anyar, mlebu grup-grup janda, golek-golek binor-binoran, cemplung wae ning kono. Goleki. Tok DM-en wae kabeh lanang-lanangan sing menyebarkan info-info iki ana janda ngene-ngene, tok DM. Biasanya dia mau njaluk kaya kowe iso ngenehi apa? Dan sebagainya. Selama itu masih bisa, katakanlah itu masih di bawah, oh aku masih bisa memberikan ini ke orang itu dan aku bisa mendapatkan sugar mami, kasih aja nggak masalah. Selama itu emang orangnya kayak teridentifikasi, oh ini emang beneran ngasih. Kadang ada juga misalnya di grup-grup Facebook ini, emang bener-bener kayak, wah aku lagi butuh konco gini. Ya wes, dari DM dibales, rampung. Untuk nomor HP ini, tante di mana? Butuh nggak? Yaudah sini ke rumah. Terus sih, apalagi yang namanya social oriented, kita harus namanya membangun suatu apa ya, koneksi suatu hubungan timbal baliknya kita lah. Kita dapat feel-nya antar satu sama lain dulu. Kita sama-sama nyaman untuk melakukan hal ini itu, barulah kita bisa jalan ke itunya. Nek diomongin repot, tergantung sugar mami ini barang sih. Ora kabeh iso tak omongi repot, ora kabeh sing tak omongi ora repot. Dia balik meneh permintaan. Posisi sekarang yo, aku duwe sugar mami loro. Siji wong Jakarta, siji wong New York. Sing Jakarta otomatis aku ora bakal ketemu dhek secara fisik dong. Mau dhek ning Jakarta, posisi aku ning beda kota, ya kan. Paling ning treatment dhek paling njaluk temenin aku chat, temenin aku telepon dan lain sebagainya, temenin aku ngobrol ini. Dengan hal kayak gitu aja dia sudah bisa ngasih. Kadang kalau misalnya Jakarta juga main Jogja, dia pasti bakal nge-call aku juga. Paling kualifikasi selanjutnya pengen jadi gigolo, kowe kudu pinter ngakali otakmu dhewe. Piye carane kowe gawe awakmu dhewe iki sange tanpa harus ada apa-apa. Otomatis imajinermu kudu dhuwur. Kowe iso mensimulasi otak iki, wah aku ndelok awak iki aku sange iki. Ya ngono. Anggaplah misalnya kowe sak mentok-mentoke iki kowe rasa blas sih, kowe wedoke utuh wis joget-joget, wis pole dancing, mental-mental, isi ra iso ya wis kowe sak mentok-mentoke kudu mbayangke wah aku lagi karo sapa. Otomatis tak bayangke rupane wong liya, walaupun bodine rada remuk, rupane wong liya ya wis kamu. Dadi akhirnya iso ngono. Sing jelas nggo para wedok ya, para wadon-wadon iki nek kowe pengen golek gigolo sing bener, kowe kudu goleki latar belakangnya dhek sing paling bener. Entah dia emang udah pernah mengposting fotonya dia sendiri atau dia cara ngomongnya kayak gimana. Kita harus cari tahu background paling pasnya dulu. Jangan sampai kalian yang para cewek nyari gigolo tuh malah mendapatkan yang zong. Contohnya kayak aku lagi pengen yang santai, tapi nyatanya si cowok gigolo ini dia suka yang hardcore dan lain sebagainya. Otomatis kan nggak dapatkan feelnya di situ. Nah kita harus cari tahu dia backgroundnya dia yang tipe main seperti apa,
dia lebih suka yang prefer yang kayak gimana, dia modelnya kayak gimana. Karena balik lagi, nggak semua gigolo juga kayak aku juga kan. Kayak dia menerima semuanya dan lain sebagainya. Ada emang dia punya preferensinya masing-masing. Itu harus dicari semuanya sih. Itu harus dicari backgroundnya, udah dapet nomor HP-nya, kalau bisa dimintain fotonya dulu kayak gimana gitu-gitunya. Jadi biar emang sama-sama srek, kita deal, ya udah. Urusan selesai di situ juga. Ngono. Nek wongnya pinter banget lima cowok, kuwi gampang banget. Itu hal yang itu hal yang paling mudah sebenarnya, membaca sifat orang, sikap orang itu hal yang paling gampang untuk dilakukan. Kayak wong nih gerak-gerike, anggaplah kayak balik mana ya, kasih contoh kasus, aku lagi lungguh dewean neng bar ataupun di kafe, ada tiba-tiba ada cewek yang joinan gini-gini, ternyata dia udah menunjukkan kayak gerak-gerik kayak oh dia emang lagi pengen, dia emang model tipikal yang emang dia suka sama orang lain dan sebagainya, dia suka cariin dan sebagainya. Dari situ aja gerak-gerik hal kecil kayak dia menggerakkan tangan rambut ke belakang, atau dia kayak sering nyenggolnya sendiri, atau tiba-tiba tangannya di paha kayak gini, dia ngelus-ngelus kayak paha. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya itu poin penting untuk dibaca. Akhirnya malah jadi obrolan kita. Akhirnya kita malah jadi teman main. Ya main semuanya bisa. Mau main yang kita main seks oriented ya iso, mung sekedar konco nongkrong, konco ngobrol ya iso, konco mabuk ya kena.